Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang perbedaan AC. Di Indonesia kita umumnya mengenal tiga jenis varian AC ya, tiga macam AC ya. AC standar, AC low watt, AC inverter. Nah, ya. Jadi apa aja perbedaannya? Mari kita jelaskan satu persatu. Tiga jenis AC yang ada di Indonesia ya, biasanya kita mengenalnya satu AC standar ya, unit standar. Dua unit low watt. Tiga unit inverter. Nah, ini biasanya kita di Indonesia itu ada tiga jenis AC ya. Nah, perbedaannya apa di antara ketiga jenis AC ini ya? Ini gue ceritain berdasarkan pengalaman ya, pengalaman gue kerja sebagai teknisi AC, sebagai pengalaman biasa di lapangan. Yang pertama unit standar. Kalau menurut gue unit standar itu ya AC ini sebenarnya tiga ini tuh cuman beda di cara kerjanya ya teman-teman. Cara kerjanya kalau tujuan sama untuk mendinginkan ruangan ya, tapi cara kerjanya yang berbeda. Yang standar ini contohnya misalkan gini teman-teman. Ini letak perbedaan tiga ini dari cara kerja dan maintenance-nya ya, perawatannya. Kalau unit standar, cara kerjanya misalkan kita anggap di sini AC 1 PK ya, 1 PK. 1 PK itu wattnya misalkan 900 ya. Standarnya 900 watt. Nah, dari awal dia nyala, starting kita hidupin AC itu, kita hidupin, dia akan hidup 900 terus, 900 sampai suhu yang kita inginkan itu tercapai, maka dia mati ya, tetap 900. Nah, AC low watt ini 1 PK, misalkan pada unit sama 1 PK ya. Nah, 1 PK itu low watt itu misalkan sekitar 600 watt ya, 650 watt misalkan, 650 watt. 650 watt pada unit low watt, dia akan begitu starting running on pertama itu ya 650 watt terus sampai ke suhu yang kita inginkan, lalu dia mati 650 watt ya. Nah, yang ketiga ini unit inverter ya. Unit inverter ini adalah suatu teknologi ya. Inverter ini teknologi untuk menyesuaikan ya, menyesuaikan suhu ruangan. Jadi dia bekerja misalkan unit inverter ini 1 PK itu misalkan anggap 1000 watt 900 watt misalkan 1 PK ya. Nah, bedanya dia akan starting di bawah teman-teman. Mulai cara kerjanya dia di bawah, misalkan dia pada saat on starting atau on pertama itu dia mulai misalkan dari 300 watt misalkan 300 watt. Nah, dia akan terus secara bertahap perlahan naik ke suhu yang kita inginkan. Setelah tercapai suhu yang kita inginkan, lalu dia akan standby di bawah si inverter ini. Jadi makanya kalau unit inverter itu suaranya itu, suara mesin outdoornya itu beda ya, naik turun gitu. Nah, di ampernya juga pada saat kita ukur, kalau unit inverter nih pada saat kita ukur itu nggak stabil ya. Kadang misalkan 1 PK itu dia mulai misalkan 1,2, lalu naik 1,5, lalu naik 2, lalu naik 3, naik 4, lalu dia turun lagi, terus naik turun. Beda kalau unit inverter sama unit low watt ya. Unit inverter unit standar itu misalkan kita ukur itu ampere 1 PK itu
3,5 misalkan, ini udah dia akan terus 3,5. Beda kalau unit inverter dia naik turun. Jadi ketiga ini cuman cara kerjanya aja beda-beda ya teman-teman. Kalau menurut gua ini tuh cuman low watt sama inverter itu, kalau menurut gue pribadi ini cuman fitur penjualan teman-teman, fitur penjualan ya. Jadi kalau dihitung akumulasi listrik keseluruhan, menurut gue sama aja, nggak terlalu jauh berbeda ya. Karena apa? Karena kalau unit standar itu emang dia starting itu dari gede ya, langsung gede 900 watt nih, misalkan 900 watt. Tapi dia akan cepat mendinginkan ruangan teman-teman. Misalkan dia ruangan itu dia butuh waktu misalkan 5 menit langsung dingin, lalu kompresor langsung mati ya. Nah kalau unit low watt dia 650 di bawah, misalkan 600 di bawah, 650 watt low ya, low watt namanya low ya. Tapi dia akan lebih lama dinginnya teman-teman. Ruangan itu lebih lama. Kalau misalkan standar itu butuh waktu 5 menit, unit low watt itu dia butuh waktu misalkan 10 menit. Nah, jadi sama aja kan, akumulasi listrik itu karena kompresor yang standar itu cepat mati, kalau yang low watt itu agak lama matinya. Nah, menurut gua sih akumulasi pemakaian listrik sama aja, sama dengan unit inverter. Unit inverter ini dia juga lebih lama dinginnya karena dia dimulai dari starting yang kecil ya. Misalkan dia 900 watt tapi dia dimulai dari titik terendah, watt terendah, misalkan 300 lalu dia naik dari 400 500 600 700 sampai 900, suhu tercapai lalu dia standby di bawah. Jadi menurut gue ini sama aja, cuman cara kerjanya yang berbeda ya. Akumulasi listrik kalau menurut gue nggak terlalu jauh berbeda, cuman kalau pada saat di penjualan unit inverter ini diklaim bisa hemat listrik sampai 50% gitu ya, untuk jangka panjang kayak gitu. Ini kalau untuk ruang-ruangan yang sering buka tutup, gue rasa cocok. Oke. Nah, sekarang di perawatan ya. Kalau tadi perbedaan standar low watt sama inverter itu cara kerjanya yang berbeda. Cara kerjanya aja sama konsumsi konsumsi watt listriknya ya. Kalau standar itu dimulai dari start ya, apa yang tertera 900 dimulai itu. Kalau low watt low emang dia dasarnya dari low, dibuatnya low ya, listrik low. Misalkan standarnya 900 dia dibikin 650 gitu kan. Lalu unit inverter, kalau unit inverter itu misalkan 900 tapi dia starting dari bawah gitu ya, mulai dari bawah lalu menyesuaikan sampai ke atas lalu turun, teknologi inverter gitu ya. Nah sekarang dari segi perawatan ya, kita lihat dari segi perawatan. Kalau perawatan itu, kalau unit standar itu paling simpel teman-teman untuk perawatannya. Lalu spare partnya itu lebih mudah. Biasanya unit standar itu di kanibal, kalau rusak kanibal apalagi merek-merek Cina itu ya, di kanibal antar AC yang lain itu masih bisa. Tapi untuk yang low watt, nah low watt ini perawatannya masih mending, masih mendekati unit standar ya. Yang beda itu unit inverter teman-teman. Unit inverter ini perawatannya berbeda dari unit yang low watt sama standar ya. Dan ini unit inverter ini untuk perawatan dan pemasangan itu nggak sembarangan teknisi yang bisa. Jadi nggak semua teknisi bisa, apalagi teknisi yang baru-baru belajar ya, karena teknologi inverter ini jenis listriknya juga beda ya, dia DC. Dan kayak unit-unit Daikin itu dia powernya aja dari outdoor unit ya, dari outdoor unit lalu ke indoor lalu balik lagi outdoor unit, sistem kelistrikannya. Dan kalau unit inverter itu dia biasanya modulnya ada dua teman-teman. Kalau unit standar itu modulnya hanya di indoor unit. Kalau unit inverter itu ada dua modulnya, jadi di indoor satu, di outdoor juga satu modulnya. Jadi dari segi perawatan, misalkan cuci aja nggak bisa sembarangan teman-teman, karena pada saat cuci itu kalau dia itu rawan kena air, keciprat. Outdoor itu nggak bisa sembarangan disemprot-semprot ya, karena nggak rawan error.
Lalu pemasangan, pada saat pemasangan unit inverter itu kabel-kabel aja nggak bisa kebalik ya, harus sesuai standarnya, nggak bisa kebalik. Kalau dia kebalik-balik error, karena ini unit inverter itu menurut gue dia udah diprogram sistem komputer ya. Jadi dari segi perawatan unit inverter itu agak sulit dan nggak semua teknisi itu bisa ya. Lalu dari harga unit inverter ini lebih mahal, lebih tinggi ya harganya. Unit inverter ini kalau untuk perawatan ya jauh lebih simple, unit standar, harga juga lebih standar. Sebenarnya sih kalau kalau gue pribadi gue lebih cenderung ke pakai unit konvensional atau unit standar ya, karena perawatannya gampang, harganya lebih murah. Kalau unit low watt sama unit inverter itu harganya jauh lebih tinggi dari unit standar. Oke teman-teman, gitu ya perbedaan inverter, perbedaan standar, unit standar, low watt sama inverter. Kalau unit low watt ini emang dibuat wattnya low, rendah. Kalau unit inverter ini dia perbedaannya di teknologinya ya teman-teman, teknologi, cara kerja teknologinya, teknologi inverter ini gitu ya. Karena AC sekarang udah banyak yang mengadopsi sistem inverter ya, karena diklaim bisa hemat 50% listrik jangka panjang gitu katanya. Oke teman-teman, terima kasih. Itu untuk penjelasan perbedaan antara low watt, standar, dan inverter ya. Thank you.